Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alifa Nurrohma dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa Indonesia. Di sini kembali lagi dengan aku yang akan menjelaskan dan yang akan kalian dengarkan sebagaimana saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran. Wah, belajar dan pembelajaran lagi, gak bosan? Gak bosan emang? Ya menurut aku sih enggak lah, karena ini ilmu. Nah, di sini materi yang kedua ini akan menjelaskan teori-teori belajar dan pembelajaran. Yang materi pertama kemarin kan sudah menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran, pengertiannya kan. Nah, sekarang kita masuk ke teori. Nah, saya ulang kembali, belajar adalah sebuah proses yang terjadi pada manusia dengan cara berpikir dan merasa dan bergerak dan memahami setiap kenyataan yang diinginkan untuk menghasilkan perilaku. Nah, di sini ada banyak teori-teori tentang belajar dan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah teori behavioristik. Yaitu apa sih teori behavioristik itu? Nah, menurut saya merupakan salah aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania saja. Maksudnya, behavioristik ini tidak mengakui adanya kecerdasan atau bakat dan minat dengan perasaan individu dalam suatu belajar. Yang kedua, saya akan membahas teori belajar kognitif. Apa sih teori belajar kognitif itu? Teori belajar kognitif adalah suatu proses perubahan persepsi dan perubahan yang tidak selalu berbentuk tingkah lakunya. Dapat juga diukur dan diamati. Di sini saya akan bahas teori belajar sosial, yaitu sesuatu belajar yang masih relatif baru. Apa sih masih relatif baru itu? Contohnya, jika dibandingkan dengan teori belajar yang lain. Contohnya teori belajarnya kognitif, dia tidak selalu berbentuk tingkah lakunya kan. Nah, di sini teori belajar sosial itu mendekatkan guru atau dosen terhadap muridnya atau mahasiswanya. Gitu, seperti itu. Nah, sekarang yang keempat adalah teori belajar humanisme. Apa sih teori belajar humanisme itu? Nah, menurut saya teori humanisme itu harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan manusia dan sebagaimana lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dan dari berbagai dimensinya. Seperti itu. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang 4 teori belajar pembelajaran. Sekarang saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam belajar dan pembelajaran. Peran guru juga bisa disamakan dengan nenek. Peran guru juga bisa disamakan dengan kakek, bisa disamakan dengan ayah, ibu, kakak dan sebagainya. Nah, contohnya kalau nenek misalnya berperan sebagai nenek misalnya, yaitu memiliki nasihat. Nenek selalu memberi nasihat kepada anak cucunya. Begitupun guru juga seperti itu. Guru juga bisa memberi nasihat kepada murid-muridnya. Seperti itu. Nah, nenek juga bisa berperan sebagai kakek, yaitu bertanggung jawab. Nah, kakek juga bertanggung jawab kepada cucunya dan anaknya. Begitupun guru juga bertanggung jawab kepada siswanya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, guru juga bisa berperan sebagai ayah. Nah, menurut pendapat saya, berperan sebagai ayah itu mengasuh penuh dengan rasa sabar, mengasuh anaknya sendiri dengan penuh rasa sabar,
Seperti itu. Begitupun guru mengasuh murid-muridnya dengan rasa sabar. Nah, yang keempat, guru juga bisa sebagai sosok pemimpin kepada anak-anaknya. Ibu itu harus memberi, mengasihi, dan sebagainya. Begitupun guru kepada muridnya seperti itu. Nah, yang kelima ini adalah pemimpin atau diri kita, guru kita sendiri, yaitu menampilkan sosok mencintai dan melindungi para siswanya. Guru juga bisa melindungi dan mengilindungi. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya dari awal hingga sekarang. Ada dua video yang saya buat ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan maafkan saya jika saya masih belepotan dalam tata bicara saya. Mohon dimaklumi. Dan semoga kalian suka dengan video yang saya tampilkan sekarang, dan semoga kalian tidak bosan dengan video-video selanjutnya, karena besok dan besok-besok masih ada video-video yang akan saya tayangkan tentang belajar dan pembelajaran. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.